Konsep manajemen. Istilah manajemen berasal dari bahasa Italia managere yang berarti mengendalikan hewan, khususnya kuda. Namun dalam perkembangannya, istilah itu kemudian digunakan untuk mengendalikan organisasi. Istilah manajemen juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu to manage, yang artinya mengendalikan, menangani, atau mengelola. Secara istilah, manajemen adalah cara kerja suatu sistem untuk mengelola kegiatan sehingga dapat mencapai hasil yang efektif dan efisien. Sebenarnya ada banyak sekali tokoh ahli yang menjelaskan tentang pengertian manajemen. Namun di sini saya akan menjelaskan 3 saja pendapat dari tokoh ahli, yakni pendapat dari Henry Fayol, Harold Kons, dan Manulang. Menurut Henry Fayol dalam bukunya General Industrial Management mengatakan bahwa manajemen adalah proses tertentu yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan. Menurut Harold Kons dalam bukunya The Principles of Management mengatakan bahwa manajemen adalah cara untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Sedangkan menurut Manulang mengatakan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu pencatatan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengawasan terhadap sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari ketiga pendapat tokoh ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah sebuah ilmu dan seni yang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi manajemen. Terdapat 4 fungsi manajemen yang biasa kita kenal dengan singkatan POA: Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan serangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, di mana pada fungsi ini terdapat beberapa tahapan, antara lain menetapkan serangkaian tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan, yang terakhir adalah mengembangkan rencana untuk pencapaian tujuan. Organizing atau pengorganisasian. Organizing atau pengorganisasian merupakan serangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan, serta pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan, agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Seperti halnya pembagian tugas, mendelegasikan wewenang, dan seputar mekanisme koordinasi. Actuating atau penggerakan merupakan suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Controlling atau pengendalian merupakan serangkaian pengawasan agar pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yaitu dengan mengukur pekerjaan yang sudah dilakukan sesuai atau tidak dengan standar yang telah ditentukan. Jika tidak sesuai, maka langkah yang diambil adalah dengan melakukan perbaikan atau evaluasi. Konsep etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya sifat atau watak kebiasaan. Secara istilah, etika adalah norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Terdapat beberapa tokoh ahli
yang menjelaskan tentang pengertian etika. Namun di sini saya akan menjelaskan 3 saja pendapat dari tokoh ahli, yakni pendapat dari Dr. Andes O.P. Simorangkir, Dr. Andes Siti Gajalba, dan Dr. Andes Haji Burhanuddin Salam. Menurut Dr. Andes O.P. Simorangkir, etika merupakan sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Menurut Dr. Andes Siti Gajalba, dalam sistematika filsafat, etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruknya, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Menurut Dr. Andes Haji Burhanuddin Salam, etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Dari ketiga pendapat dari tokoh ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya etika atau tata krama merupakan ilmu yang mempelajari tentang segala hal mengenai baik atau buruknya manusia yang berkaitan dengan nilai-nilai, aturan, norma, serta tata cara hidup yang baik yang diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Penerapannya yaitu dengan memperlihatkan sikap penuh sopan santun, rasa hormat terhadap keberadaan orang lain, dan mematuhi tata krama yang berlaku pada lingkungan tempat kita berada. Selanjutnya yaitu mengenai macam-macam kode etik. Kode etik dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, kode etik sebagai tingkah laku, dan juga kode etik sebagai pola aturan atau pedoman etis dalam melakukan suatu pekerjaan. Kode etik sebagai tingkah laku seperti halnya dress code, yakni tentang peraturan dalam berpakaian. Sedangkan kode etik sebagai pedoman etis dalam melakukan suatu pekerjaan, yakni seperti halnya pedoman etis seorang reporter dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi etika. Etika memiliki fungsi yang pertama yaitu tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan suatu moralitas yang membingungkan. Kedua, untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual seperti halnya argumentasi secara rasional dan kritis. Dan yang terakhir adalah untuk orientasi etis, mengambil suatu sikap wajar dalam suasana pluralisme. Kemudian adalah manfaat etika. Etika memiliki manfaat antara lain dapat menyelesaikan masalah-masalah moralitas, dapat menggunakan suatu nalar sebagai dasar tindakan, dapat menyelidiki suatu masalah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan etika. Tujuan utama etika adalah sebagai pedoman atau pandangan seseorang individu untuk menjadikan individu tersebut berperilaku dengan baik dan menjadi sebaik-baiknya manusia dalam berkehidupan sehari-hari. Etika kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Etika kewirausahaan adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat yang sesuai dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai yang berlaku. Di dalam kegiatan kewirausahaan, tidak hanya mengedepankan skill dalam berwirausaha, namun juga didukung dengan sikap atau attitude yang baik. Jika sikap atau attitude yang baik diterapkan dalam kegiatan berwirausaha, maka itu akan memberikan efek yang sangat besar bagi kemajuan bisnis yang sedang dijalankan. Di dalam dunia kewirausahaan, kita mengenal yang namanya wirausaha dan juga wiraswasta. Apa sih yang membedakan antara keduanya? Sebenarnya, kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, namun yang menjadi perbedaan yaitu terletak pada sikap mental dan suatu bentuk gerak usaha dari perwujudan sikap itu sendiri. Bahwasanya wirausaha merupakan suatu bentuk usaha sendiri.
Artinya, orang yang berwirausaha pada pekerjaannya sendiri, bukan pada pekerjaan orang lain. Sedangkan wira swasta merupakan suatu sikap mental yang berani berdiri di atas kekuatan sendiri. Sikap ini bisa ditujukan bagi seorang karyawan yang bekerja atau ikut orang. Manfaat penerapan sikap atau attitude yang baik pada usaha bisnis antara lain memperoleh kepercayaan pelanggan, membuat pelanggan baru tertarik untuk membeli produk, membuat karyawan betah, menarik perhatian investor, dan menjadi perusahaan yang berintegritas. Jadi etika dalam berwirausaha sangat penting dan menjadi modal yang berharga bagi seluruh wirausahawan untuk mengembangkan sayap lebih lebar di dunia bisnis. Konsep kewirausahaan dan tujuan kewirausahaan menurut perspektif Islam. Dalam penjelasan yang sebelumnya sudah saya paparkan mengenai konsep etika kewirausahaan secara umum, sekarang kita beranjak untuk membahas tentang etika kewirausahaan dan tujuan kewirausahaan menurut perspektif Islam. Nah, jadi dalam perspektif Islam, etika memiliki arti yang sama dengan akhlak. Akhlak mengandung beberapa pengertian. Di antaranya, akhlak merupakan sebuah tabiat, yaitu sifat dalam diri yang terbentuk oleh manusia tanpa dikehendaki dan tanpa diupayakan. Akhlak juga disebut sebagai adat, yaitu sifat dalam diri yang diupayakan manusia melalui latihan yang disesuaikan keinginannya. Dan juga akhlak mempunyai arti sebagai watak, yaitu cakupannya menjadi hal-hal yang menjadi tabiat dan hal yang diupayakan hingga menjadi adat. Kewirausahaan dalam perspektif Islam merupakan serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harganya, termasuk keuntungannya, tetapi dibatasi oleh cara perolehan dan pendaya gunaannya. Adapun pengertian lain kewirausahaan dalam perspektif Islam juga dapat diartikan sebagai upaya pengembangan modal untuk kebutuhan hidup yang dilakukan dengan mengindahkan etika Islam. Selain menetapkan etika Islam, juga mendorong umat manusia untuk mengembangkan bisnis. Dalam hal ini, kita mengenal dengan istilah halal dan haram. Di dalam Islam, wirausaha sangat komprehensif. Parameter yang dipakai tidak hanya masalah dunia saja, tetapi dunia akhirat juga. Definisi wirausaha yang benar-benar sukses dalam Al-Quran adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunya dalam dua fase kehidupan, yaitu fana dan terbatas, yakni dunia, dan yang abadi serta tidak terbatas, yaitu akhirat. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kewirausahaan dalam perspektif Islam atau Al-Quran sangat mempertanggungjawabkan atau mempertimbangkan dengan kehidupan setelah kita meninggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77 artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ayat tersebut berkaitan dengan perintah Allah kepada manusia untuk tidak melupakan bagian dari usaha dunia. Maka dengan ayat itulah secara konseptual Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk giat bekerja keras untuk mencari kekayaan di dunia. Namun tidak semata hanya untuk menimbun kekayaan yang diperolehnya itu, akan tetapi tujuannya adalah untuk mencari keridhaan Allah, bekal untuk kehidupan akhirat.
Sifat-sifat dan karakteristik wirausaha sukses. Sifat-sifat wirausaha sukses antara lain jujur. Kejujuran merupakan hal utama jika ingin menjadi pengusaha yang sukses. Apalagi jika Anda menjadi pemimpin dalam usaha tersebut yang memiliki karyawan yang jujur akan membuat usaha berkembang dengan pesat. Disiplin. Kedisiplinan menjadi salah satu modal utama jika ingin memulai berwirausaha. Memiliki sifat disiplin dapat menggerakkan semangat dan motivasi untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Kreatif dan inovatif. Memiliki kreativitas dan inovasi merupakan bekal terpenting untuk menjadi wirausaha yang sukses. Kreativitas memungkinkan untuk menciptakan hal yang berbeda, apalagi kreativitas tersebut ditunjang dengan inovasi. Maka usaha yang sedang dijalankan akan dapat menarik minat para pelanggan. Berkomitmen tinggi. Dengan memiliki komitmen tinggi serta memegang teguh prinsip, usaha akan berkembang dan mencapai kesuksesan. Mandiri serta realistis. Seorang wirausahawan sukses harus menjadi mandiri dan realistis jika ingin usaha yang digelutinya berkembang dengan pesat. Mandiri keterampilan personal. Wirausahawan sukses pasti memiliki keterampilan personal, seperti mampu mencari dan memanfaatkan peluang, berkomunikasi dengan baik, dan mampu bekerja sama dengan berbagai pihak agar dapat menguntungkan usaha yang sedang dijalani. Karakteristik wirausaha sukses antara lain, wirausaha harus memiliki konsep dream. Maksudnya, wirausahawan harus mempunyai mimpi atau ide untuk kemajuan bisnisnya. Wirausahawan harus memiliki konsep decisiveness. Maksudnya, wirausahawan harus cepat mengambil keputusan atau tidak pelin-pelan. Wirausahawan harus memiliki konsep doors. Maksudnya, wirausahawan harus mempunyai tindakan yang nyata tanpa menunda kesempatan. Wirausahawan harus memiliki konsep determination. Maksudnya, wirausahawan harus mempunyai tekad yang kuat. Wirausahawan harus memiliki konsep dedication. Maksudnya, wirausahawan harus berfokus pada bisnis yang sedang dijalani. Wirausahawan harus memiliki konsep devotion. Maksudnya, wirausahawan harus bisa mencintai bisnisnya dan dijadikan sebagai passionnya. Wirausahawan harus memiliki konsep details. Maksudnya, wirausahawan harus menganalisis semua faktor penghambat yang mungkin dan sedang terjadi. Wirausaha harus memiliki konsep destiny. Maksudnya, wirausahawan harus menentukan kemana bisnisnya akan berjalan. Wirausahawan harus memiliki konsep dollars. Maksudnya, wirausahawan harus mengejar keuntungan dari bisnis yang sedang dijalaninya. Wirausahawan harus memiliki konsep distribut. Maksudnya, wirausahawan harus dapat membagikan ilmu dan pengalaman berbisnis kepada orang lain. Etika menemukan peluang-peluang usaha. Sebelumnya sudah saya singgung tentang etika dalam berwirausaha, seperti halnya wirausahawan harus mempunyai attitude yang baik, penampilan yang menarik, gaya bicara yang sopan, komunikasi yang baik, dan lain-lain. Dalam menentukan peluang-peluang usaha, etika tersebut harus diterapkan, karena dengan etika akan mempermudah dalam menemukan peluang usaha. Dalam menemukan sebuah peluang usaha, ada hal-hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu kita harus mengetahui apa yang setiap pasar butuhkan. Kita harus dapat menganalisis sumber daya yang ada di sekitar. Kita harus dapat juga mengenali lingkungan sekitar, dan lain-lain. Sebelum kita menentukan apa bisnis yang cocok untuk kita jalankan, ada hal yang baik kita lakukan, yaitu dengan menganalisis SWOT, strength, weakness, opportunity, and threats. Kita harus dapat mengetahui apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi peluang usaha yang akan terjadi, dan apa yang menjadi ancaman bagi bisnis yang akan kita jalankan.
Hal tersebut menjadi poin penting dalam menentukan atau menemukan peluang usaha bisnis. Setelah kita melakukan analisis SWOT, barulah kita bisa dapat menjalankan bisnis tersebut.